Kamera GoPro itu bakal bisa nangkep slow-mo di low light, video bokeh, hingga super telefoto. Wow, gua rasa tahun 2026 ini baru akan mulai menarik untuk dunia kamera. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen ngobrol aja seputar brand GoPro, brand action cam yang dulu raja banget di market, tapi ya beberapa tahun terakhir itu udah kalah jauh, sudah terbantai oleh brand-brand China kayak dari DJI dan juga Insta360. Tapi mungkin tahun 2026 ini akan jadi masa pembalikan untuk mereka comeback gitu ya, karena mereka meluncurkan beberapa teaser yang menurut gue menarik banget dan tidak bisa kita abaikan gitu ya. Yang ini mungkin akan jadi tren atau jadi penentu bagaimana arah kamera ke depannya. Walaupun gue nggak tahu sih GoPro ini akan mengeluarkan kamera aksi dengan tipe tertentu atau akan keluar dengan kamera jenis baru. Karena informasinya belum terlalu jelas di sini, tapi gue akan sampaikan juga ke kalian berdasarkan teaser-teaser yang udah ditunjukkan oleh si GoPro-nya sendiri. Tapi karena ini adalah video pertama yang gue shoot setelah Lebaran, jadi ini kesempatan untuk mohon maaf lahir dan batin dulu gitu ya dari gue dan juga tim ST Media. Semoga ya kedepannya kalau kemarin-kemarin ada salah bisa diperbaiki gitu ya, walaupun ya nggak tahu juga sih, tapi mohon maaf lahir batin. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Jadi GoPro ini beberapa waktu lalu itu mengumumkan sebuah prosesor barunya mereka yang disebut dengan GP3 atau GP3, dan dia menunjukkan beberapa teaser atau test shot atau test footage gitu ya dari yang diklaim sebagai next generation kameranya mereka yang powered oleh prosesor GP3 ini. Jadi GP3 ini adalah image prosesor baru mereka yang akan ada di kamera next generation-nya. Nah, di sini gua ada beberapa catatan. Kalian juga bisa lihat sendiri ya untuk yang lebih HD-nya. Mungkin kalian bisa lihat di artikelnya Petapixel. Mereka ada gambarin juga, ada tunjukin juga beberapa contoh foto-foto gitu ya yang diambil menggunakan si GoPro ini. Dan kalian bisa lihat ya, ini kayak foto pertama yang gua taruh di sini. Ini ada seorang perempuan di kondisi yang low light banget. Kayaknya, gue nggak tahu sih dia di dalam ruangan atau kayaknya sih di luar ruangan, tapi di malam hari, makanya gelap banget dan kena cahaya warna merah aja gitu. Gue nggak tahu ya warna merah ini apakah dari LED atau mungkin menggambarkan kayak ini cuma dari kayak flares gitu ya. Makanya warnanya merah, tapi ya ini gambarnya bukan GoPro banget sih gitu. Ini adalah fotografi yang diambil di kondisi low light yang menghasilkan gambar yang cukup sinematik gitu kan. Dan ya tidak seperti sebuah action cam. Lalu kalau kita lihat di gambar-gambar berikutnya juga ini ada orang berkuda yang gambarnya diambil dengan take sharp di shutter speed yang cukup tinggi juga, karena kita bisa lihat cipratan airnya itu detail banget. Dan benar-benar ke-freeze banget frame-nya. Jadi gue yakin menggunakan shutter speed yang cukup tinggi, dan memang wajar juga karena sebuah action cam berfungsi biasanya di siang hari dan mampu menggunakan shutter speed yang cukup tinggi untuk menghilangkan motion blur yang mungkin terjadi gitu. Tapi di sini kan ini bentuknya foto ya, dan kalian bisa lihat ya, fotonya tuh artistik banget gitu. Gue nggak tahu sih ada processing apa juga setelahnya, mungkin ada processing di Lightroom atau mungkin ini adalah semacam AI processing, tapi kita bisa lihat gambarnya tuh cakep banget gitu. Sama ini juga ada foto kayaknya cewek yang sama yang tadi warna merah, tapi dia berdiri di atas kap mobil, dan di situ kalian bisa lihat ya kondisi waktunya itu adalah momentum pergantian ke malam atau ke pagi ya, gue juga nggak terlalu tahu. Tapi kalian bisa lihat itu kayak golden hour, di ujungnya di horizonnya tuh ada cahaya matahari, tapi di atas si subjeknya sendiri sebenarnya masih gelap, dan lampu mobilnya juga terlihat jelas. Dan di sini tuh sebenarnya dia kayak pamer dynamic range gitu sih, karena kita bisa dapat detail-detail di kondisi gelapnya juga itu masih lumayan kuat. Tapi kita bisa lihat juga kalau di bagian yang agak terangnya kayak di tadi horizonnya itu nggak yang blown out gimana-gimana juga. Begitu juga di lampunya ya, lampunya kan nyala, biasa dia blown out kalau di kondisi gelap, tapi di sini kayak apa ya, dia pamerin aja gitu, dynamic range-nya tuh secakep itu untuk mengambil foto-foto seperti ini. Menarik untuk sebuah GoPro. Lalu di sini juga ada foto model gitu, portrait, kalian bisa lihat. Ini yang rambutnya keriting, dan di setiap fotonya kalian bisa lihat ya, ini captured with GoPro's next generation dengan GP3 powered cameras gitu. Jadi menarik banget. Dan yang ini foto portrait, kalian bisa lihat proper, dan ini juga ada foto ala-ala high-key gitu ya. Jadi yang backgroundnya kebanyakan putih, sedangkan si subjeknya tuh kayak shadowy, agak-agak
gelap. Dan yang menarik adalah foto-foto seperti ini biasanya diambil dengan menggunakan strobe light atau flash gitu. Jadi ya gue tidak tahu apakah di sini dia memanfaatkan continuous light dengan cara-cara tertentu. Tapi kalau dia pakai flash, menarik gitu kalau misalkan untuk sebuah action cam. Lalu sebelum lanjut, gue pengen ngasih sedikit pesan dulu di sini kalau video ini disupport oleh Satset Shoot Videography by Faim Ahmad. Buat teman-teman yang pengen belajar videografi model yang bisa menghasilkan cuan dengan alat yang nggak terlalu banyak. Cukup satu kamera dan satu lensa aja. Lagi promo mantep banget, biasanya ketika lagi sponsor kayak gini, dijualnya itu dengan harga, karena gue biasa bikin iklannya juga gitu ya, dijual dengan harga 390 ribuan kalau nggak salah, dan sekarang lagi cuma 149 ribu rupiah untuk 100 orang aja. Selama slotnya masih ada, itu worth it banget. Silahkan kalian langsung main aja ke satsetshoot.com gitu ya, silahkan, atau klik aja link yang ada di deskripsi karena harusnya udah gue cantumin juga di situ. Oke, sekarang masuk ke bagian videonya. Otomatis dong, GoPro ini harusnya lebih ke video daripada fotografinya, walaupun ya fotografinya cukup mencengangkan juga hasil-hasilnya ya. Tapi dia ngeluarin sebuah teaser dalam bentuk video, di dalamnya ada beberapa footage bentuknya klip. Kita play aja bareng-bareng, kita lihat dulu. Ini yang gila. Oke, harusnya cuma segitu. Sebenarnya dikit banget ya. Footage-nya tuh cuma ada 4, tapi semuanya menarik dan merepresentasikan sesuatu. Yang pertama, bola mata terlihat sangat detail, sangat dekat, dan menunjukkan kalau nantinya ada kapabilitas makro. Kita sih nggak tahu nanti ini kayak pakai aksesoris tambahan kayak Osmo Action 6 kita juga itu kan ada macro lensnya. Bisa juga sebenarnya ngambil gambar kayak gini, setahu gua harusnya. Kita belum pernah coba, tapi ya ada lensa makronya. Gua nggak tahu sistemnya GoPro nanti seperti apa, tapi ya ini ada mewakili footage makro. Lalu yang api ini mulai menarik karena itu menunjukkan kalau dia diambil dalam kondisi yang low light, karena apinya tuh kelihatan tegas banget ya, oranye gitu. Jadi gua rasa itu ya menggambarkan penggunaan di kondisi yang cukup low light dan bisa slow motion gitu. Di apinya itu kalau kalian perhatiin dia ada speed ramping sebenarnya, dan dari awalnya cepet dia tiba-tiba jadi lelet. Ada slow motionnya, menarik banget dan tidak begitu terlihat ada noise gitu ya. Dan yang gak kalah menarik adalah pas bagian pepohonan atau dedaunan gitu ya, yang ketiup-tiup angin. Karena kalau perhatikan di footage tersebut, itu depth of field-nya gila banget gitu. Gue nggak tahu apakah ini kayak menggunakan lensa makronya juga, tapi karakter gambarnya sih nggak terlalu makro ya. Jadi ini menarik nih, karena dia bisa menghasilkan gambar dengan depth of field yang sedalam itu. Ya kalian silahkan perhatikan sendiri. Cuman dari karakter gambarnya sebenarnya nggak terlalu makro. Gue liatnya nggak kayak makronya action cam itu kan biasanya lensanya wide. Di situ ya agak tight gitu, kayak pakai lensa-lensa kalau di full frame mungkin kayak pakai lensa 35 or something gitu ya, atau mungkin ada cropping lagi di situ, gue juga tidak tahu. Tapi gambarnya juga bagus banget, tajam. Color profile-nya atau warna yang dibawa itu benar-benar terasa natural di kondisi yang itu kan hujan ya, dan warnanya tuh agak-agak boring, tapi warnanya tuh true to life gitu. Kalau kita lihat dari situ aja ya, dari scene pendek yang kita lihat tadi, sama bokehnya itu sih yang luar biasa, yang bikin gue menarik, bikin gue tertarik banget. Karena kalian bisa lihat foreground-nya, kalian bisa lihat background-nya, itu benar-benar dipisahin, dan itu benar-benar pamerin banget soal depth of field yang dibawa sama si next generation kamera ini. Sama terakhir, dia ditutup dengan scene bulan yang terlihat itu seperti super telefoto gitu ya. Karena bulannya tuh memenuhi frame juga gitu, nggak bulannya kelihatan bulat di dalam frame tersebut, bahkan ya bulannya kepotong. Dan detail di bulannya gue suka banget sih, itu tajam banget, bagus, dan terlihat cukup realistis karena masih ada kayak sedikit dari stabilisasi atau dari kayak turbulensi di atmosfernya gitu ya, jadi kayak agak wobbly gitu, dan menurut gue ya itu menarik. Gue nggak tahu sih di sini GoPro akan memanfaatkan kayak processing AI kah untuk menghilangkan noise di kondisi low light, atau mungkin ya bikin foto atau video bulan tadi. Ya harusnya enggak sih ya, enggak kayak brand HP dari Korea waktu itu yang kalau kita ngadepin ke lampu jalan pas dipoto tiba-tiba hasilnya jadi bulan gitu ya, karena dia pakai AI buat niban gambar. Tapi di sini sih gua harap enggak, karena ya begitu detail juga gambarnya, dan harusnya itu easily tested gitu ya. Kalau misalkan ada kecurangan kayak yang tadi gua sebutin, harusnya mudah untuk ketahuan. Tapi kalau kita lihat dari footage yang digambarin di sini, menurut gua
Ini menarik banget sih. Gue nggak tahu GoPro akan ngeluarin kamera seperti apa. Apakah action cam? Apakah pocket kamera? Mungkin kalau misalkan bener terjadi, gue rasa ini bakal jadi tahun yang lumayan seru. Walaupun ya starting kita ini Q1 2026 boring parah ya. Tapi dengan si GoPro ngeluarin teaser ini, ada cukup harapan gitu ya. Ada inovasi yang bakal lumayan keren. Apalagi GoPro tuh udah lama banget kita tinggalin. Kita tuh GoPro terakhir yang gue beli tuh GoPro Hero 11 kalau nggak salah. Dan GoPro udah sampai 13. Gue lupa deh, gue beli 10 apa 11 gitu ya. Tapi udah agak lama lah, 2-3 tahun yang lalu kita udah full ke brand China. Karena Insta360 dengan S Pro-nya lebih mantap. Begitu juga DJI dengan action-nya lebih mantap gitu kan. Tapi mungkin di sini GoPro akan membuat comeback yang menarik. Mungkin dari bantuan AI atau mungkin dari footage mentahnya seperti itu, ya silahkan kalian interpretasikan sendiri. Gue cuma menyampaikan opini gue aja di sini. Tapi ya gue pribadi jelas sangat tertarik sama kamera ini. Kalau benar-benar launching, semoga nggak nunggu jadwalnya GoPro seperti biasa ya. GoPro itu seperti biasa kalau launching itu September, jadi masih lama banget. Semoga ini cepet lah gitu. Kalau bisa sebelum semester 2 tahun ini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar teaser dari GoPro ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri tentang comebacknya GoPro atau pendapat soal teaser yang diluncurkan oleh GoPro di sini, palsu, terlalu bagus, terlalu dibuat-buat, atau menurut kalian memang berpotensi ada inovasi yang besar, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.